Pertama tentang pasangan hidup. Nah, di Abraham juga ada sempat singgung ya di awal ya. Siapa sini sudah menikah gitu ya. Nah, ini menurut saya sangat cocok untuk mereka yang belum menikah ini. Pasangan hidup ini. Gitu ya. Bagi yang sudah menikah ini bisa memperkuat lagi dalam pernikahannya. Nah, pertama kita baca ya, ayat kedua sampai ayat keempat. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kembali ke sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak. Jadi sini jelas ya, Abraham melarang istri Ishak itu seorang Kanaan, perempuan Kanaan. Abraham melarang itu. Dan Abraham lebih memilih perempuan seorang gadis dari sanak saudaranya. Gitu ya. Nah, kenapa? Nah, ini menarik sekali. Ternyata ini, Abraham itu ingin menghindari perkawinan campur dengan orang Kanaan setempat. Dan asimilasi yang dihasilkan dengan budaya pagan. Abraham mengirim hamba utamanya ke Mesopotamia untuk mencarikan istri bagi putranya Ishak. Ya, jadi ini mungkin jelas ya bahwa dia yang sudah mengenal Allah yang esa, Allah yang satu, yaitu YHWH, Yod He Vav He, gitu ya. Yang kalau orang Yahudi sampai saat ini membaca itu Adonai bacanya. Kalau orang Samaria itu membaca Yahweh, gitu ya. Abraham sudah mengenal Allah yang esa ini, gitu. Sedangkan orang Kanaan masih menyembah dewa-dewa, dewa Baal, dewa kesuburan, dewi kesuburan, masih menyembah para dewa-dewa, gitu ya. Maka Abraham menghindari ini, menghindari perkawinan campur antara imannya yang diwariskan ke anaknya dengan iman pagan, iman penyembah berhala di Kanaan. Maka Abraham lebih memilih kerabatnya, sanak saudaranya, yang dia anggap lebih mengenal iman Abraham, yaitu Allah yang esa ini tadi, Adonai atau Yahweh ini tadi, gitu ya. Karena Abraham lebih percaya bahwa sanak saudaranya lebih mengenal iman Abraham, sekalipun memang tidak bisa dipastikan apakah sanak saudaranya juga menyembah Allah yang sama. Tapi paling tidak mereka lebih mengenal iman Abraham daripada orang-orang Kanaan. Nah, itu menarik ya. Maka pada kesempatan ini saya mau bahas dulu tentang perkawinan campur. Nah, tentang perkawinan campur. Ini khususnya teman-teman di sini mungkin yang sedang berpacaran dengan mereka yang beda agama atau bahkan mungkin beda gereja, gitu ya. Nah, ini perlu mendengarkan ini, gitu ya, perlu mendengarkan ini. Pertama, saya akan bahas dulu tentang perkawinan campur ya. Pertama, saya akan kasih dasar kitab sucinya. 1 Korintus 6 ayat 14 sampai 18. Ini Paulus mengatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi di awal sudah dikatakan jangan. Sebab persamaan apakah? Wah, ini lihat ya. Terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan. Jadi Paulus menggambarkan pasangan orang-orang percaya dengan orang yang tidak percaya, atau gini, pasangan orang-orang Kristen saat itu dengan orang tidak Kristen itu dibandingkan dengan kebenaran dan kedurhakaan. Lalu dibandingkan dengan apa? Terang dan gelap. Bahkan dibandingkan dengan apa? Kristus dan Belial atau Kristus dan iblis. Apakah bagian bersama-sama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Dan dibandingkan dengan bait Allah dengan berhala. Jadi ini bentuk penentangan yang keras dari Paulus terhadap orang-orang Kristen yang memilih untuk berpasangan dengan orang-orang non-Kristen saat itu. Ini penentangan keras dari Paulus. Nah, itu penjelasannya 16, 17, 18 itu peneguhan dari pernyataan Paulus. Dasar kitab sucinya jelas. Lalu kita lihat apa kata Bapak Gereja, Santo Ambrosius, ya, yang hidup di tahun 300-an ini. Mengatakan begini, hampir tidak ada
yang lebih mematikan. Oh, dikatakan begitu. Ini keras juga penentangannya. Daripada menikah dengan seorang yang asing terhadap iman. Oh, ini keras sekali. Di mana dikobarkan nafsu kedagingan, perselisihan, dan sakrilegi atau pelanggaran terhadap sesuatu yang kudus. Sebab upacara perkawinan harus dikuduskan dan diberkati oleh imam. Bagaimana dapat dikatakan sebagai upacara perkawinan ketika tidak ada persetujuan dalam iman? Ini penentangan yang keras juga dari Santo Ambrosius. Ini yang hidup di tahun 300-an. Kita lihat tafsiran modern. Tafsiran modern, ini yang paling sering mungkin muncul dalam paparan saya. George Leo Haydock, ini hidup di abad 18, gitu ya. Tahun 1700-an sampai 1800-an. Oleh karena itu, Abraham berharap bahwa pasangan yang layak bagi Ishak dapat ditemukan di antara kerabatnya. Lebih baik daripada di antara bangsa-bangsa itu. Dan dengan demikian dia telah mewarisi perintah kepada semua orang tua untuk memperhatikan kesejahteraan nyata anak-anak mereka dan melarang mereka dengan sungguh-sungguh untuk menikah dengan orang-orang kafir, bukan Kristen maksudnya. Hal yang dilarang Tuhan dalam hukum lama seperti yang masih dilakukan gereja Katolik dalam hukum baru. Bahkan dalam tafsiran modern juga menentang hal ini. Yang melarang mereka dengan sungguh-sungguh untuk menikah dengan orang-orang kafir. Lihat ya. Jadi di zaman yang berbeda pun ternyata ada penentangan terhadap perkawinan campur. Nah, sekarang kita beralih. Apa kata gereja? Apa kata ajaran gereja? Apa kata katekismus gereja Katolik tentang perkawinan campur? Kita baca. KGK 1633. Perkawinan campur, yaitu maksudnya adalah antara orang Katolik dengan orang yang dibaptis bukan Katolik. Jadi orang gereja Kristen non-Katolik itu dikategorikan perkawinan campur. Yang sering terjadi di banyak negara membutuhkan perhatian khusus. Baik dari pihak kedua mempelai maupun dari para pastor. Dalam hal perbedaan agama, ini antara orang Katolik dengan orang bukan Kristen, gitu ya, dan orang yang tidak dibaptis maksudnya. Perbedaan agama dibutuhkan sikap waspada yang lebih besar lagi. Jadi perkawinan campur antara orang Katolik dengan orang Kristen non-Katolik harus waspada. Apalagi dengan pernikahan perbedaan agama, lebih besar lagi waspadanya. Gereja Katolik sampai saat ini masih mengatakan demikian. Gitu ya. Tapi saya nggak berhenti sampai di sini. Saya lanjut. GK 1634. Kenyataan bahwa kedua mempelai bukan anggota gereja yang sama, bukan merupakan halangan perkawinan yang tidak dapat diatasi. Artinya apa? Kedua mempelai bukan anggota gereja yang sama itu sebenarnya halangan. Tapi halangan yang masih bisa diatasi. Ya, maka dikatakan bukan merupakan halangan perkawinan yang tidak dapat diatasi. Artinya itu sebenarnya halangan perkawinan, tapi yang masih bisa diatasi. Lihat, kita bisa lihat isi hati gereja ya. Kita lihat isi hati gereja dan ini isi hati Kristus sebenarnya. Kalau mereka berhasil menggabungkan apa saja yang setiap pihak sudah terima dalam persekutuan gerejanya dan belajar satu dari yang lain, bagaimana setiap mereka menghayati kesetiaannya kepada Kristus. Tetapi masalah yang berkaitan dengan perkawinan campur jangan dianggap remeh. Nah, banyak orang menganggap, wah nggak apa-apa lah kita kan sama-sama Kristen, sudah santai saja lah kita menyembah Yesus yang sama. Nggak bisa. Gereja mengatakan jangan dianggap remeh. Mereka timbul dari kenyataan bahwa perpecahan umat Kristen belum diatasi. Untuk suami istri bahayanya bahwa mereka merasakan nasib sial dari ketidaksatuan umat Kristen dalam pangkuan keluarganya. Nah, bahkan perbedaan agama malahan dapat memperberat masalah ini. Jadi ada yang kawin campur beda gereja saja jangan dianggap remeh. Apalagi beda agama malah dapat memperberat masalah ini. Pandangan yang berbeda-beda mengenai iman dan juga mengenai perkawinan, tetapi juga sikap semangat religius yang berbeda-beda dapat menimbulkan ketegangan yang
ketegangan dalam perkawinan. Nah, gereja menyatakan fakta, terutama dalam hubungan dengan pendidikan anak. Kenapa sampai dikatakan begitu? Karena faktanya sering kali yang jadi korban adalah anak. Saya kenal ada orang yang bahkan dia bingung dia mau milih agama apa. Kenapa? Orang tuanya beda agama. Kalau nggak salah ya, bapaknya itu Katolik tapi ibunya itu Islam. Dan mereka sama-sama memutuskan untuk tidak memberikan agama kepada anaknya. Biarkan anak itu memilih sendiri. Ini kasihan sekali sebenarnya. Jalan tengah, memang jalan tengah, nampaknya jalan tengah yang baik, tapi kasihan sekali untuk si anak sebenarnya. Karena nggak ada pendidikan di awal tentang agama. Dan lalu dapat timbul bahaya untuk menjadi acuh tak acuh terhadap agama. Nah, ini yang paling ditakutkan gereja. Jadi kita lihat ya isi hati gereja gimana ya. Jangan, jadi kalau bisa tuh jangan. Nah, itu kalau bahasa manusia begitu. Kita lanjut, next lagi. Ya. KGK 1635. Sesuai dengan hukum yang berlaku dalam gereja Latin, maka perkawinan campur membutuhkan izin eksplisit dari otoritas gereja supaya diizinkan. Ini berdasarkan kitab hukum kanonik, kanon 1124. Dalam hal perbedaan agama dibutuhkan dispensasi eksplisit dari halangan ini demi keabsahannya berdasarkan kitab hukum kanonik kanon 1086. Nah, ini bicara tentang hukum semua di sini ya. Izin dan dispensasi ini mengandaikan bahwa kedua mempelai mengetahui dan tidak menolak tujuan dan sifat-sifat hakiki perkawinan. Demikian pula kewajiban yang dipikul pihak Katolik menyangkut pembaptisan dan pendidikan anak-anak dalam gereja Katolik berdasarkan kitab hukum kanonik kanon 1125. Dan ini lihat keterpaksaan gereja. Kok gereja bisa terpaksa? Itulah. Maka ketika Yesus bilang, ketika saya masih ingat, ketika Yesus ditanya oleh orang Yahudi, Guru, boleh nggak kita bercerai? Kata begitu. Terus Yesus bilang, apa yang Musa katakan tentang hal itu? Orang Yahudi itu bilang, Musa mengatakan bahwa kalau ada surat cerai, maka kita boleh cerai. Dan Yesus mengatakan, Musa menetapkan itu karena kedegilan hatimu. Maka kira-kira gereja pun kalau boleh berkata mengatakan hal yang sama. Kita boleh nggak menikah dengan mereka yang beda gereja, apalagi beda agama? Gitu ya. Apa kata gereja? Bisa sih. Kalau dapat izin, bisa. Gereja memutuskan seperti itu karena kedegilan hatimu. Itu hal yang sama. Jadi sebenarnya gereja mau bilang gini, please, jangan. Hati-hati. Jangan anggap remeh. Waspada. Dari tadi katanya kan itu. Tapi ya sudah. Karena kedegilan hatimu, kita bisa izinkan. Tapi harus sesuai dengan hukum gereja. Yaitu kitab hukum kanonik. Maka kita baca sedikit. Kitab hukum kanonik, kanon 1124. Perkawinan antara dua orang dibaptis, yang diantaranya satu dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya sebagai baptis dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan pihak yang lain menjadi anggota gereja atau persekutuan gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan gereja Katolik tanpa izin jelas dari otoritas yang berwenang dilarang. Jadi defaultnya apa? Defaultnya dilarang. Tapi bisa kalau dengan izin. Tapi defaultnya dilarang. Gitu ya. Dilarang masuk. RT ini lagi lockdown. Aslinya dilarang. Tapi karena sudah izin ke RT, bahkan sampai izin ke RW, mungkin sampai izin ke camat, akhirnya bisalah orang itu mengunjungi saudaranya yang ada di RT yang dia memasuki. Tapi aslinya dilarang. Gitu ya. Lanjut. Kitab Hukum Kanon 1086. Bagian pertama, perkawinan antara dua orang yang diantaranya satu telah dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis adalah tidak sah. Tidak sah. Ya, defaultnya apa? Tidak sah. Ya, dari halangan itu janganlah diberikan dispensasi. Defaultnya apa? Jangan diberi dispensasi. Jangan diberi kelonggaran, itu defaultnya. Karena kedegilan hatimulah, kecuali telah dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam kanon
1125 dan kanon 1126. Nah, ini isi hati gereja kelihatan sekali. Sekalipun ini kitab hukum ya, tapi ini isi hati gereja saya masih lihat sekali. Isi hati Kristus masih nampak sekali di sini. Bagaimana Kristus dan gereja melihat tentang perkawinan campur. Jika satu pihak pada waktu menikah oleh umum dianggap sebagai sudah dibaptis atau baptisnya diragukan sesuai dengan norma kanonik 1060, harusnya diandaikan sahnya perkawinan sampai terbukti dengan pasti bahwa satu pihak telah dibaptis, sedangkan pihak yang lain lah tidak dibaptis. Lanjut. Kitab hukum kanonik kanon 1125. Izin semacam itu, ini sebenarnya lanjutan untuk 1124 ya. Kan dikatakan tanpa izin yang jelas. Nah, maka izinnya apa? Nah, ini di kanon 1125. Izin semacam itu dapat diberikan oleh ordinaris wilayah. Jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal, izin itu jangan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat berikut. Pertama apa? Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman. Artinya pihak Katolik tidak boleh meninggalkan iman. Serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik. Dan ini tuh pakai tanda tangan. Perjanjian ini sebelum menikah itu pakai tanda tangan. Yang ditandatangani oleh pihak Katoliknya. Oleh mempelai yang Katoliknya. Gitu ya. Jadi janjinya adalah tidak meninggalkan iman dan semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik. Jadi kok teman-teman di sini ada yang mungkin orang tuanya satunya Katolik, satunya bukan gitu ya. Dan menikah di dalam gereja Katolik, tapi teman-teman tidak dididik, tidak dibaptis dan tidak dididik dalam gereja Katolik, artinya sudah dilanggar perjanjian ini. Gitu ya. Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu, pihak yang lain hendaknya diberitahu bahwa waktunya sedemikian, sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik. Jadi pihak yang non-Katolik harus dikasih tahu tentang perjanjian ini. Kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya. Nah, ini dalam kursus persiapan perkawinan, KPP, kursus persiapan perkawinan. Itu harus diikuti. Bahkan yang Katolik pun juga harus mengikuti kursus persiapan perkawinan. Nah, lalu kita baca lagi KGK 1637. Ini lihat, ini isi hati gereja. Dalam perbedaan agama, pihak Katolik mempunyai tugas khusus. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Untuk pihak Katolik dan untuk gereja adalah suatu kegembiraan besar apabila pengudusan ini dapat mengantar menuju pertobatan secara sukarela dari pihak lain ke iman Kristen. Jadi yang pihak Katolik, jadi gereja Katolik masih berharap, ya sudah, karena kedegilan hatimu kami izinkan kamu menikah, sekalipun tidak sama-sama Katolik. Tapi kami masih berharap. Semoga engkau bisa berhasil menguduskan pasanganmu dan membawa pasanganmu ke iman Kristen. Kata Kristen di sini sebenarnya Katolik lebih tepatnya, karena ini kan katekismus gereja Katolik. Jadi keiman Katolik, itu masih harapan gereja masih itu. Gitu ya. Cinta perkawinan yang tulus, pelaksanaan kebajikan keluarga yang sederhana, dan sabar serta doa yang tekun dapat mempersiapkan pihak yang bukan Kristen untuk menerima rahmat pertobatan. Jadi ujung-ujungnya gereja masih berharap apa? Ya sudah, kami izinkan. Tapi kami masih berharap semoga pasanganmu yang bukan Kristen itu bisa bertobat dan masuk ke dalam iman Kristen, yaitu iman Katolik. Menurut saya ini menggambarkan sekali isi hati gereja. Ya, maka kalau saya sedikit bisa menyimpulkan dari perkawinan campur ini apa? Sebagai orang Katolik, saya ngomong khususnya ke orang Katolik ya, karena saya menampilkan kitab hukum Katolik, kitab hukum kanonik dari gereja Katolik. Gitu ya. Jadi khususnya saya berbicara kepada orang Katolik. Sebagai orang Katolik, hindarilah perkawinan campur. Itu beda gereja. Apalagi beda agama. Yang adalah beda iman. Kesimpulannya ke sana. Ini masalah izin sebagainya, izin dan sebagainya macamnya, teman-teman Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri dalam kitab hukum kanonik. Nah, tapi nggak sampai di sana saya bahas ini.
Lalu apa yang bisa kita pelajari dari kisah Ribka dipinang bagi Ishak untuk mencari pasangan hidup? Ya, apa yang kita bisa pelajari dari kisah Ribka dipinang oleh Ishak ini untuk kita menjadi pasangan hidup? Nah, ini khususnya untuk mereka yang belum memiliki suami atau istri. Kita baca. Saya minum dulu sedikit. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak, anakku. Ya, nah, kenapa? Nah, pertanyaan sama. Kenapa kok Abraham melarang hal ini dan menyuruh hambanya itu untuk pergi ke sanak saudaranya? Ya, dalam tafsiran ini menarik sekali. Istri Ishak harus ditunjuk oleh Tuhan sendiri sehingga layak. Nah, lihat ya fokusnya apa? Layak untuk meneruskan perjanjian. Dan dia harus kembali ke tanah perjanjian. Ishak harus mengambil seorang istri dari kaumnya sendiri agar apa? Perjanjian itu dapat tergenapi. Jadi ada perjanjian yang mau digenapi. Ketika Abraham menerima janji bahwa tanah ini akan diberikan kepada keturunanmu. Menerima janji bahwa keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Menerima janji keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di tanah. Abraham tidak main-main dengan janji itu. Ya, maka keputusan yang sangat penting seperti istri Ishak pun dia mau yang bisa meneruskan janji. Bukan perempuan biasa. Maka tadi Mas Gitu bilang, Ribka itu perempuan ilahi. Yes, saya setuju. Karena perempuan inilah yang bisa meneruskan janji. Jadi pasangan hidup itu bukan karena kita kesepian. Bukan karena kita butuh diperhatikan. Bukan karena umur kita sudah cukup untuk menikah. Enggak. Tapi ini ilahi sebenarnya. Sangat ilahi. Ya. Fokus utamanya perjanjian. Dan ini tentang panggilan Tuhan. Tadi ya jadi bahasa Mas Gento. Bahwa Tuhan sudah memanggil aku ke tempat ini. Jadi perjanjian ini tentang panggilan Tuhan. Maka yang pertama yang perlu kita lakukan apa? Kita harus cari tahu apa panggilan Tuhan. Untuk hidup kita bersama, hidup kita dan bersama pasangan kita mencapai panggilan itu. Jadi bukan lagi kamu menikah kenapa? Hanya sebatas karena kita cocok. Bukan lagi kamu ditanya, kamu menikah kenapa? Hanya sebatas dia perhatian sama aku. Aku udah nyaman sama dia. Bukan lagi itu. Tapi bahkan sebelum menikah, kalau bisa kita sudah mulai cari tahu. Saya nggak bilang kita harus tahu secara sempurna panggilan Tuhan ya. Tapi kita harus cari tahu. Gitu ya. Bahkan Paulus pun mengatakan yang dia lihat saat ini itu adalah bayang-bayang. Akan terlihat sempurna ketika dia bertemu muka dengan Tuhan. Lah, masalahnya orang Kristiani, titik-titik panggilan aja itu kadang belum kelihatan, apalagi mau bayang-bayang. Paling kita tahu titik-titik panggilan. Dari titik-titik panggilan kita lihat pola. Oh, ternyata Tuhan mau panggil aku ke sini. Ternyata Tuhan mau panggil aku menjadi pengajar. Ternyata Tuhan mau panggil aku untuk menjadi seorang penginjil, misalnya begitu. Ternyata Tuhan mau panggil aku untuk menjadi seorang pendoa yang luar biasa. Ternyata Tuhan mau panggil aku untuk memberi makan ribuan anak-anak miskin. Dari titik-titik panggilan. Jadi yang pertama nih, kita harus tahu kita kemana.
Kita tahu kita kemana, maka kita akan mencari pasangan hidup yang satu arah tujuan dengan kita. Bukan kita nggak tahu kemana, dan hanya berdasarkan perasaan tadi yang Kak Abraham bilang. Ya, berdasarkan perasaan saja. Bukan dengan iman. Ya, next, lanjut. Kata Abraham, ini kata hamba Abraham ya, kiranya terjadi begini anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolonglah miringkan boyongmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kutahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Setelah ia itu Ribka selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air dari yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. 10 unta. Jadi ya, sudah kita baca. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Santo Yohanes Chrysostomus membahasnya dengan sangat panjang. Apakah Anda memperhatikan perintah patriark, itu Abraham, yang diberikan kepada hambanya? Maksud saya jangan lewat begitu saja dengan kata-kata ini. Malahan perhatikan maksud orang baik dan pelajari. Bagaimana di zaman kuno, perhatian mereka bukan untuk mencari kelimpahan harta benda. Ini pemikiran orang primitif ya, orang kuno. Bukan mencari kelimpahan harta benda, bukan untuk kekayaan yang banyak, budak-budak, luasnya tanah, bukan pesona keindahan luar. Sebaliknya mereka mencari keindahan jiwa dan keluhuran tingkah laku. Seringkali kita nih merasa orang modern gitu ya, tapi sebenarnya kuno, primitif sebenarnya. Karena fokusnya kekayaan, fokusnya kelimpahan harta, fokusnya banyaknya harta, fokusnya pesona keindahan luar. Kan itu primitif sekali sebenarnya. Ya, Abraham yang harusnya orang primitif, tapi dia jauh lebih modern daripada kita. Dia menyadari keramahan patriark, yaitu Abraham, dan fakta bahwa gadis yang ditakdirkan untuk dibawa ke sana harus memiliki kualitas yang sama dengan pria baik itu. Jadi, jauh dari mencari indikasi lain, dia sangat ingin mengenali keramahan gadis itu dari sikapnya. Makanya kenapa hamba itu mengatakan, seorang gadis yang memberi aku minum dan unta-untaku minum. Bukan seorang gadis yang paras cantiknya. Bukan seorang gadis yang berhiaskan emas dan permata. Bukan. Tapi seorang gadis yang memberi aku minum dan unta-untaku minum. Itu maka dia sangat ingin mengenali keramahan gadis itu dan sikapnya. Apakah Anda melihat seberapa besar perhatian mereka di zaman kuno untuk mendapatkan istri bagi putra-putra mereka? Bagaimana mereka mencari budi luhur lebih daripada uang. Tidak ada kesepakatan. Tidak ada kontrak atau hal konyol lainnya seperti yang terjadi di akhir-akhir ini. Ternyata bukan sampai di tahun Yohanes Chrysostomus hidup saja hal konyol itu terjadi. Sampai saat ini pun hal konyol itu masih ada. Dan mungkin kita berpikir hal yang konyol itu. Ya. Haydock Bible Commentary. Dengan begitu, dia memilih tanda yang akan mewujudkan kebaikan dan kerendahan hati perempuan itu. Yang akan menjadi pasangan yang cocok untuk Ishak yang saleh. Ya, maka kita lihat seperti Abraham yang memiliki keindahan jiwa, keluhuran tingkah laku, keramahan, kebaikan dan kerendahan hati, demikianlah ia berharap menemukan istri bagi Ishak dengan kualitas karakter yang sama dengan dirinya. Maka kita bisa pelajari apa dari sini? Usahakanlah kita memiliki ini, keindahan jiwa, keluhuran tingkah laku, keramahan, kebaikan, kerendahan hati, agar kita memiliki pasangan dengan kualitas yang sama dengan kita. Gitu ya. Maka ada istilah gini, pasanganmu mencerminkan dirimu. Pasanganmu mencerminkan dirimu. Dan ini logis menurut saya. Jadi bukan kalimat klise, tapi ini sangat logis. Kenapa? Contoh begini, seorang yang sangat suka belajar, maka saking dia suka belajar, maka dia menghabiskan banyak hidupnya di perpustakaan. Karena dia menghabiskan banyak hidupnya di perpustakaan, maka kemungkinan besar dia akan mendapat pasangan hidup di mana? Dari perpustakaan.
Sama-sama orang suka belajar. Logis kan? Orang yang suka beribadah, suka bersekutu dalam Kristus, maka dia akan menghabiskan banyak waktunya di mana? Di gereja dan dalam persekutuan. Maka kemungkinan besar orang ini akan menemukan pasangan hidupnya di mana? Di gereja atau di persekutuan. Logis nggak? Logis. Tapi orang yang sukanya jalan-jalan, sukanya nge-mall, sukanya konsumerisme, maka kemungkinan dia akan bertemu dengan pasangan hidup di mana? Ya di mall, ya konsumerisme. Ini saya bukan berarti pasti ya, tapi kemungkinan besar. Jadi menurut saya ini logis sekali. Jadi kalau kita punya keindahan jiwa, ada suatu kecantikan dari dalam, maka kemungkinan besar kita akan memiliki pasangan dengan kualitas yang sama dengan kita. Maka pasangan mau mencerminkan dirimu. Ya, kita lanjut lagi. Ini sebenarnya poinnya agak banyak. Sudah itu makan dan minumlah mereka. Ya. Dan terus ayat ke-55. Tapi saudara Ribka berkata serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari saja. Ya. Jadi saudara Ribka ini Laban. Laban dan ibunya mengatakan bahwa bentarlah, perempuan ini tinggal dulu 10 hari di sini ya. Tapi kata hamba Abraham bilang, jangan tahan aku. Dia bilang begitu kan. Lalu ya sudahlah, kita panggil gadis sini, kita panggil Ribka. Kita tanyalah Ribka gimana menurut dia. Maka ayat 58, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orang yang dibiarkan mereka pergi. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Ternyata apa? Bukan tentang pernikahannya. Jadi menanyakan pertanyaan ini bukan tentang pernikahan, tapi tentang dia yang akan meninggalkan orang tuanya dan pergi kepada suami. Nah, kenapa hal ini jadi polemik, jadi masalah? Masalah pergi ini kenapa jadi masalah? Karena apa? Menurut hukum kuno, wanita yang sudah menikah dapat tetap tinggal di rumah orang tuanya. Jadi berdasarkan kebiasaan di sana, orang perempuan yang sudah menikah itu masih bisa tinggal di rumah orang tuanya. Maka itu Sang Kristus mengatakan, seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya. Orang laki-laki yang seharusnya yang akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Karena memang konteks zaman itu. Ya, makanya sama. Wanita yang sudah menikah itu masih dapat tetap tinggal di rumah orang tuanya. Maka kita bisa belajar apa dari Ribka ini? Ternyata mau untuk pergi. Belum ketemu Ishak, baru ketemu hambanya Ishak. Tapi Ribka sudah mau untuk pergi. Ya. Maka apa? Ribka bukan hanya meninggalkan orang tuanya. Tapi dia juga mau meninggalkan kebiasaan atau hukum kuno demi perjanjian yang dimiliki oleh suaminya. Ya, dan kita sudah bahas perjanjian itu lekat kaitannya dengan panggilan Tuhan. Maka Ribka mengutamakan panggilan Tuhan dalam Ishak. Maka apa yang kita bisa pelajari? Ini relate dengan poin nomor 2 tadi. Yaitu apa? Pasangan hidup yang mengutamakan panggilan Tuhan dalam hidupnya dan hidup bersama. Ya. Jadi kita harus mengutamakan panggilan Tuhan dalam hidup kita dan hidup bersama. Pasangan teman-teman juga harus begitu. Mengutamakan panggilan Tuhan dalam hidupnya dan hidup bersama. Ini penting sekali. Seperti Ribka. Yang bahkan dia berani meninggalkan orang tua. Dan berani meninggalkan kebiasaan atau hukum kuno. Demi panggilan suaminya. Demi panggilan dirinya. Ini luar biasa. Makanya Ribka ini perempuan ilahi. Lanjut. Bahkan kata berjalan-jalan saja ada maknanya. Makanya sebenarnya bisa banyak sekali kita bahas. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ya, dalam versi bahasa Inggris, dwell realms dikatakan apa? Bukan berjalan-jalan, tapi to meditate, untuk bermeditasi atau untuk merenung di padang. Ya, dan maksudnya apa?
untuk bermeditasi atau merenungkan tanggung jawab yang akan dia tanggung. Jadi Ishak itu ternyata sembari kira-kira ini begini. Sembari dia menantikan hamba Abraham, menantikan hambanya untuk menemukan istri baginya, dia mulai merenungkan, oke, sebentar lagi aku mau menikah. Ya. Maka apa yang akan aku tanggung? Aku akan punya istri, aku bertanggung jawab untuk hidupnya dia. Aku akan bertanggung jawab untuk keluargaku. Aku akan bertanggung jawab untuk anak-anakku. Ya, aku akan bertanggung jawab untuk panggilan Tuhan atas hidupku. Dia mulai merenungkan. Gitu ya. Dan apa lagi? Pergi bermeditasi itu untuk berusaha memahami makna wahyu dari Tuhan dan kehendaknya. Ya. Dan permohonan dengan rendah hati untuk kekuatan agar memenuhi kehendak Tuhan. Ya. Dan orang-orang Kristen dipanggil untuk biasa merenungkan firman Tuhan. Nah, sebenarnya dari sini kita bisa bahas tentang meditasi. Cuman saya nggak akan bahas banyak tentang meditasi. Ya, nanti di ayat yang lain kita bisa bahas tentang itu. Nah, maka begini, kira-kira ketika Yakub berjalan-jalan di padang, sebelum dia bertemu Ribka, sedang menanti-nantikan hambanya untuk pulang, dia sudah merenungkan tanggung jawab yang akan dia tanggung. Dan mencoba sembari dia mencoba memaknai makna wahyu Tuhan dan kehendak Tuhan. Makna panggilannya apa? Apa yang dia harus lakukan bersama dengan Ribka ini untuk memenuhi panggilan Tuhan? Dia mulai merenungkan itu. Maka apa yang bisa kita pelajari? Sebelum kita bertemu dengan pasangan hidup, apalagi sebelum memutuskan menikah, kita perlu mempersiapkan diri dengan merenungkan tanggung jawab pernikahan dan hidup berkeluarga. Sembari selalu mencari kehendak Tuhan atas hidup kita. Maka di sini jelas pernikahan itu sebagai keputusan yang sadar dan konsekuen. Dan dalam hal ini, saya jujur, ini sangat saya lakukan. Ini sangat saya lakukan. Jadi sebelum saya menikahi istri saya bukan hanya melihat kita cocok, kita saling nyaman, kita saling peduli, kita saling memperhatikan, kita saling melengkapi. Itu masih terlalu dangkal menurut saya. Tapi saya mulai mengenal pertama siapa dia. Siapa istriku nih? Kalau marah seperti apa? Ya kan, kalau kesel seperti apa? Kalau lagi sakit kira-kira seperti apa? Kok dia lagi perhatian kira-kira seperti apa? Bentuk perhatiannya apa? Bentuk kasihnya apa? Itu dipelajari. Walaupun proses belajar ini akan terus belajar sampai mati. Nggak akan berhenti kita mempelajari pasangan kita. Tapi paling nggak kita sudah merenungkan. Dan bahkan bukan cuma itu. Tanggung jawab yang sedang dia tanggung apa saat ini? Masalah yang sedang dia hadapi apa saat ini? Dan saya lihat lebih luas lagi. Keluarganya seperti apa? Orang tuanya seperti apa? Saudara-saudaranya seperti apa? Dan bahkan kalau bisa keluarga besar. Om tantenya seperti apa? Karena apa? Ketika saya menikah dengan dia, artinya apa? Dia adalah bagian hidup saya. Tanggung jawabnya dia adalah tanggung jawabku. Masalahnya dia adalah masalahku. Ya kan? Orang tuanya dia adalah orang tuaku. Adik-adiknya dia adalah adik saya. Om tantenya dia adalah om tante saya. Jadi saya mesti sadar dulu. Kira-kira skup masalahnya apa? Gitu ya. Agar ketika saya memutuskan menikah, ketika saya bilang, oke, besok kita datang ke gereja, kita urus dulu KPP. Itu adalah keputusan ketika saya dengan sadar dan konsekuen menjadi suaminya dia. Jadi ketika ada gunjang-ganjing terjadi, saya nggak kaget. Karena sudah tahu sebelumnya. Dan saya sudah memutuskan untuk menerima itu. Untuk menanggung itu.
Dan itu juga yang dia lakukan ketika melihat saya, melihat keluarga saya, keluarga besar saya. Saya ceritakan, karena emang saya ceritakan. Iya, si mama begini, si papa begitu, adik saya begini, saya punya tante begini, saya punya keluarga seperti ini. Supaya apa? Dia ngerti juga skop masalahnya apa. Jadi dia bisa merenungkan dan mempersiapkan diri untuk menerima saya, keluarga besar saya, masalah saya, tanggung jawab saya, panggilan hidup saya. Nah, ini yang seringkali kita miss. Dan hanya melihat ya kita sudah cocok, sudah saling nyaman, kita sudah saling melengkapi. Gitu. Itu menurut saya masih terlalu dangkal untuk diperbincangkan. Apalagi kalau sudah mau menikah ya. Itu perbincangan seperti itu terlalu dangkal. Saling peduli, ya dia ngingetin aku makan gitu ya. Itu terlalu dangkal itu menurut saya. Kalau cuma ingetin makan pasang alarm aja tiap jam 12. Makan gitu udah. Alarm akan mengingatkan kamu makan. Jadi terlalu dangkal menurut saya. Apalagi itu teman-teman yang mau menikah khususnya. Nah, ini mesti sadar bahwa pernikahan sebagai keputusan yang sadar dan konsekuen. Gitu ya. Lanjut. Wah, ini masih belum selesai. Lalu apalagi kita bisa pelajari. Nah, Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Ini bahasa terjemahan baru ya. Dalam versi bahasa Indonesia masa kini, Ribka mengambil selendang dan menutupi wajahnya. Nah, kira-kira pakaian apa yang Ribka pakai? Ya, dalam tafsiran dikatakan begini. Ini kira-kira kerudung musim panas. Jadi menutupi seluruh tubuh dan hanya menyisakan bukaan untuk mata. Jadi mungkin kira-kira mirip cadar. Kira-kira mirip cadar. Gitu ya. Seluruh tubuhnya tertutupi. Dari rambut sampai kaki tertutupi. Tapi cuma menyisakan bukaan mata. Seperti yang digunakan wanita timur. Gitu ya. Lalu apa lagi? Dan Ribka menutupi wajahnya sesuai dengan adat yang melarang seorang pria melihat wajah istrinya sebelum menikah. Jadi kok dalam pernikahan Yahudi itu ada istilah nanti pembukaan kerudung. Gitu ya. Kalau kita gereja Katolik kan juga ada itu, tapi itu opsional. Mau ada pembukaan kerudung atau enggak itu bebas kan begitu, bukan hal yang wajib. Saya kemarin tidak ada itu karena itu opsional. Gitu ya. Tapi mayoritas orang tuh pakai itu. Jadi pembukaan kerudung, pembukaan kain, pembukaan selendang. Gitu ya. Karena itu dalam adatnya itu melarang seorang pria melihat wajah istrinya sebelum menikah. Lalu apa lagi di sini? Nah, apa yang kita bisa pelajari? Ini ya, Ribka menjaga tubuhnya secara sah menikahi Ishak. Nanti sahnya itu kapan? Ayat 67. Itu sah baru. Jadi Ribka menjaga tubuhnya sebelum secara sah menikahi Ishak. Dan kira-kira ini gampang maknanya, yaitu jagalah kekudusan. Kita sebelum secara sah kita menikah. Nah, kira-kira maknanya itu. Kita lanjut lagi. Nah, ini yang terakhir. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan karena ibunya telah meninggal. Nah, ini tadi yang dikatakan sama Mas Gento ya. Ini kira-kira Ishak tuh sekarang berumur 40 tahun. Gitu ya. Tapi menariknya nih, sekalipun dia berumur 40 tahun, tapi dia menyerahkan pilihan untuk istrinya itu kepada ayahnya yang baik, yaitu Abraham, dan kepada Allah. Ini menarik sekali. Padahal umurnya udah 40 tahun. Tapi dia menyerahkan pilihan istrinya itu kepada Abraham dan kepada Allah. Maka ketika kita baca hamba yang paling tua dari rumahnya, salah satu tafsiran yang paling populer adalah hambanya ini Eliezer. Gitu ya, hambanya ini Eliezer. Dan sudah saya katakan bahwa tadi Eliezer dari El dan Ezer, artinya Allah adalah penolong atau adalah Allah yang menolong. Gitu ya. Selain dari kisah bahwa hambanya ini ditolong Allah untuk menemukan Ribka,
dia juga bisa menjadi figur Roh Kudus, Sang Penolong. Maka dari itu ketika dikatakan bahwa Ishak menyerahkan pilihannya kepada Abraham dan kepada Allah, yaitu ya, merujuk kepada hambanya itu tadi, yang menjadi figur Allah Roh Kudus, gitu ya. Dan artinya apa? Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Percayakanlah. Nah, ini yang paling menurut saya paling penting. Percayakan urusan pasangan hidup ini kepada Roh Kudus. Dia yang akan mencarikannya untuk kita. Berarti kita pasif dong. Oh enggak, ya kan poin-poin sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa kita selalu aktif mempersiapkan diri, mencari mereka yang mengerti panggilan kita juga mencari panggilan kita apa, gitu ya. Kita aktif, jadi bukan pasif. Orang ketika baca ya jodoh di tangan Tuhan dipikir pasif. Padahal kalau kita tahu jodoh di tangan Tuhan, artinya kita datang ke tangan Tuhan. Ya kan, dan menemukan jodoh kita di tangan itu. Bukan artinya kita diam saja dan membiarkan Tuhan memilih, gitu kan enggak. Aktif tetap, jadi bukan pasif bentuknya. Maka kalau dari sini saya kumpulkan poinnya, gitu ya, agak sedikit banyak. Tapi saya urutkan, mulai dari yang kita harus mempersiapkan diri sampai kita harus seperti apa ke orang lain, ke pasangan hidup kita. Maka kira-kira begini. Pertama, jagalah kekudusan. Kedua, usahakanlah kita memiliki keindahan jiwa, keluhuran tingkah laku, keramahan, kebaikan, dan kerendahan hati agar kita memiliki pasangan dengan kualitas yang sama dengan kita. Sebelum kita bertemu dengan pasangan hidup, apalagi sebelum memutuskan menikah, kita perlu mempersiapkan diri dengan merenungkan tanggung jawab pernikahan dan hidup berkeluarga. Sembari selalu mencari kehendak Tuhan atas hidup kita. Kita harus cari tahu apa panggilan Tuhan untuk hidup kita dan bersama pasangan kita mencapai panggilan itu. Pasangan hidup yang terbaik adalah yang mengutamakan panggilan Tuhan dalam hidupnya dan hidup bersama. Dan sebagai orang Katolik, hindarilah perkawinan campur atau beda gereja, apalagi beda agama atau beda iman. Dan percayakanlah urusan panggilan hidup kepada Roh Kudus. Dia yang akan mencarikannya untuk kita. Nah, itu poin pertama. Hampir 45 menit saya menjelaskan ini.